Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu 3 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Royke Make. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan menjadi halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran dalam ibadah ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing terambil dari Sefanya 3 ayat 20 menyatakan, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, supaya aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Seluruh umat Tuhan oleh-Nya ditenang, besar kecil semua sekerana kekal, mereka dijaga di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani, mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharulah hati dan perilaku hidup, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 yang menyatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami damai.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 17 yang menyatakan demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, di dalam ibadah minggu pada hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan menjadi berkat bagi umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah,
Berfirmanlah ya Roh Kudus, umat-Mu siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang hakiki. Setiap orang pasti membutuhkan yang namanya sandang, pangan, dan papan, bahkan pendidikan untuk kehidupan mereka. Di dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari, pasti berbagai cara yang dilakukan demi untuk kehidupan mereka. Kalau kita mendengar dari beberapa negara, ada yang mengalami kemerosotan ekonomi.
dan lemahnya ekonomi dikarenakan adanya pandemi virus corona atau sering disebut COVID-19. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Kristen bahkan dari agama lain berada dalam pergumulan untuk berusaha menanganinya, bahkan untuk bangkit kembali agar terjadi pemulihan kembali ekonomi sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka bisa terpenuhi lagi. Kita umat Kristiani selalu berusaha dan selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjawab apa yang dibutuhkan, sekalipun berada dalam pergumulan dan tantangan hidup sampai saat ini. Pemulihan dari Tuhan menjadi jawaban bagi kita. Tentu kita bisa mengambil makna dari berbagai pergumulan dan tantangan yang ada sekarang ini, bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dan ini kalau kita melihat secara imani tidak bisa dipungkiri oleh siapapun juga. Kita mengimani pemulihan dari Tuhan akan terjadi sesuai dengan waktu dari Tuhan itu sendiri. Dan semuanya itu juga adalah rencana Tuhan yang terindah bagi dunia ini dan khususnya bagi kita jemaat, orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab memberitakan bahwa sejak semula Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Tuhan selalu membimbing dan menyertai umat pilihannya. Bahkan Tuhan juga berfirman kepada umatnya, mereka diberikan suatu tempat, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah air susu dan madunya. Bangsa Israel ketika itu hidup dalam kemakmuran, hidup dalam damai sejahtera, dan tetap menjaga kekudusan tanah yang diberikan Tuhan itu. Umat harus mengelola tanah yang diberikan Tuhan agar setiap kebutuhan mereka terpenuhi. Tetapi yang sangat disayangkan bagi bangsa Israel, umat pilihan Allah itu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Mereka melakukan dosa, bahkan menyembah berhala, dan berbagai perbuatan-perbuatan kejahatan dilakukan mereka. Apa yang terjadi? Maka Tuhan murka, dan akhirnya bangsa-bangsa lain merebut tanah yang mereka miliki, yaitu bangsa-bangsa yang hidupnya menyembah berhala dan melakukan kejahatan. Dan bangsa Israel, Allah telah memberikan kehidupan, tetapi
mereka menyalahgunakan itu semua. Sebab Allah tidak mau tanah yang kudus itu yang diberikan kepada umatnya tercemar oleh berbagai dosa dan kejahatan. Akhirnya apa yang terjadi juga, hidup umat Allah bangsa Israel itu hidup dalam pembuangan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesengsaraan. Diberitakan bahwa dengan kejatuhan umat Allah itu, mereka hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan karena perbuatan mereka sendiri yang tidak berkenan kepada Allah dan tidak mempertahankan bahwa Allah memberikan kehidupan dan keselamatan bagi mereka. Dan mereka tidak mensyukuri itu semua, serta tidak menjaga kekudusan tanah yang diberikan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman Tuhan minggu ini dalam kitab Yeskel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nabi Yeskel ditugaskan Allah untuk berbicara kepada orang Israel di dalam pembuangan itu, sebagaimana Tuhan memanggil dan mengutus Yeskel dengan sebutan, "Hai anak manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan Aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap Aku sampai kepada hari ini." Itu yang dikatakan di dalam Yeskel pasal 2 ayat yang ketiga. Kalau kita melihat di sana bagaimana Tuhan berfirman dan melalui Nabi Yeskel agar semuanya yang mereka alami itu, yang dialami oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah itu, menyadari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat wilayah tanah Israel yang diliputi pegunungan, bukit, ada alur-alur, dan kemudian kalau kita melihat di sana juga ada yang disebut di dalam firman Tuhan ini juga lembah yang sudah menjadi tempat pelaksanaan penyembahan berhala dan melakukan berbagai macam kejahatan, sehingga membuat Allah itu menghukum bangsa Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Tanah tersebut yang diberikan Tuhan itu menjadi tandus, dan tidak lagi umat Allah mendapat berkat dari tanah yang diberikan Tuhan itu. Dan tanah itu dimiliki oleh bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan Allah. Mereka menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Bangsa Israel akhirnya hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Itu semua berarti apa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan?
Itu semua akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga tanah itu menjadi tandus. Tanah yang diberikan Tuhan itu kepada mereka. Karena tanah itu yang diberikan oleh Tuhan adalah tanah yang kudus, yang tidak boleh dicemarkan oleh siapapun juga. Kemudian kalau kita melihat dalam firman, dalam pembacaan kita ini, diberitakan bahwa bangsa Edom dan bangsa-bangsa lain adalah sebagai musuh-musuh Israel yang menyembah berhala itu, menempati tanah yang diberikan oleh bangsa Israel. Karena itu, melalui Nabi Yehezkiel yang diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, seperti yang dikatakan melalui ayat yang ke-6 dalam bacaan kita, menyatakan demikian. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah berfirman seperti itu? Tentu itu ditujukan kepada bangsa Israel, agar umat Allah atau bangsa Israel menyadari atas dosa dan perbuatan mereka, dan memohon agar Allah memulihkan. Kalau berbicara tentang pemulihan, tentu tidak segampang apa yang diucapkan. Pemulihan yang dilakukan itu membutuhkan proses iman, bukan proses kekuatan manusia yang sebentar saya sudah berubah. Tetapi proses iman itu yang harus dilalui. Karena itu menyangkut kehidupan iman mereka, keberadaan mereka. Apakah mereka ini sungguh-sungguh berubah dan mau benar-benar dipulihkan oleh Allah? Kalau Allah sudah berfirman dan berkenan kepadanya, pasti Allah memulihkan umatnya dari dosa dan kesalahan. Karena apa yang dikatakan oleh firman ini, bahwa apa yang diberikan oleh umat Israel atau bangsa Israel itu adalah hal yang kudus, suatu tempat yang kudus. Tetapi sebagai umat Allah, pasti tidak akan kuat dan tahan untuk menderita seterusnya. Karena mereka hidup dalam pembuangan, hidup dalam penderitaan. Satu kali mereka akan memohon kepada Allah supaya Allah memulihkan keadaan mereka. Apakah Tuhan begitu saja mendengar keluhan mereka? Tentu mereka harus mengalami hal-hal yang khusus. Mereka harus diubah. Mereka harus berbalik sungguh-sungguh. Kalau dahulu mereka menyembah berhala, mereka harus berbalik
menyembah Allah yang menyertai dan memberikan kehidupan bahkan keselamatan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah akan mengembalikan umatnya ke tempat semula, yaitu memberikan kembali dan memulihkan tanah yang tandus itu, tanah yang dalam penyembahan berhala, menjadi tanah yang kudus kembali dan menjadi tanah yang subur, dan di sana tidak ada lagi perbuatan dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Allah akan mengubah mereka menjadi umat yang dipulihkan Allah kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah pada akhirnya kita melihat di dalam bacaan ini memberikan secercah harapan lewat kata. Ia berjanji akan melawan musuh-musuh Israel. Allah akan melawan dan menghukum Edom serta bangsa-bangsa lain yang menjadi lawan dari Israel, yang berbuat jahat, menghina serta menyengsarakan Israel. Mereka akan dihancurkan dan tanah terjara dapat kembali dihuni. Kemudian bangsa Israel akan mendapatkan kembali harta mereka yang sangat berharga. Israel akan kembali seperti dulu ketika Daud berkuasa, bahkan lebih daripada itu. Kemudian mereka meyakini bahwa setiap penderitaan pasti akan berlalu. Kalau kita pahami secara imani, jika Tuhan berkenan, pengharapan setiap orang, pemulihan itu tetap terjadi. Pemulihan itu tetap ada. Semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sampai saat ini virus corona COVID-19 ini masih bertaburan dan masih berkeliaran dan belum musnah dan belum berlalu. Ini menandakan bahwa ada rencana Allah yang terindah dengan hal-hal yang terjadi pada saat ini. Kita tahu bahwa rencana Allah itu adalah rancangan keselamatan yang menyelamatkan umatnya. Dan tentu juga kalau ingin berlalu, badai itu mau berlalu, harus umat Allah introspeksi diri. Dan dunia ini harus introspeksi diri. Apa yang mereka sudah lakukan sehingga Allah menurunkan seperti bangsa Israel alami. Dan semua itu tentu kita juga tidak menginginkan terjadi di dalam dunia ciptaan Allah ini, dan juga kepada umat Allah yang selalu setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap kita berdoa supaya semuanya itu pergumulan dunia, tantangan dunia, itu semuanya itu bisa berlalu.
dan perekonomian yang ada di dunia khususnya Indonesia menjadi pulih kembali dan bisa dirasakan oleh setiap orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan memahami nats bacaan Yeskel 36 ayat 1 sampai dengan ayat 7 di sini, berdasarkan apa yang telah kita dengar, apa yang kita lihat melalui kebenaran firman Tuhan ini, yaitu yang pertama boleh kita pahami, akibat dosa-dosa Israel, maka mereka memang layak menerima hukuman Allah berupa kehancuran bangsa yang mengalami pembuangan. Tuhan menghukum Israel karena mereka telah mencemari kekudusan Allah. Dan kekudusan mereka sebagai umat Allah dengan menyembah berhala di tanah yang disediakan oleh Allah. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Menjaga kekudusan itu sendiri adalah penting. Bukan hanya menjaga kebersihan. Kalau sekarang adanya COVID-19 ini, orang dianjurkan membersihkan tangan, membersihkan diri. Tetapi apakah dipikirkan di dalam membersihkan imannya kepada Allah, tentang kekudusannya kepada Allah, itu yang terutama? Inilah kita yang harus kita renungkan bersama. Ketika kita berdoa selalu kepada Tuhan, menginginkan pemulihan itu terjadi bagi bangsa kita ini khususnya, dan juga kita berdoa pada umumnya bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa lain. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pahami bahwa Allah itu Maha Kasih. Mengapa ada pemulihan dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika itu? Karena Allah itu Maha Kasih. Allah selalu mengasihi umatnya. Dan kemudian yang berikut boleh kita pahami bersama lewat pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini, bahwa ketika umat Allah menajiskan tanah kudus milik Allah yang harus mereka kelola, mereka seharusnya melihat bagaimana Tuhan yang adalah Allah yang selalu menyertai mereka, sehingga mereka diberikan tanah yang berlimpah air susu dan madunya. Contoh tanah Kanaan, yang disebut tanah Kanaan itu. Mereka harus bersyukuri itu. Dan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan juga akan memulihkan umat Allah itu sendiri, dan juga berusaha menggagalkan musuh, yaitu Edom, untuk menjarahnya. Kalau kita melihat dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketujuh dalam bacaan ini, Tuhan sendiri akan mengembalikan kehormatan tanah yang sudah dinajiskan oleh dosa umatnya dan yang sedang dilecehkan oleh para musuh. Sehingga melalui firman Tuhan ini juga itu berkaitan juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang selalu diingatkan oleh Allah untuk menjaga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk dilakukan juga
bukan untuk kemauan diri sendiri, tetapi juga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan apa yang dikatakan dosa. Pasti suatu saat Tuhan menghukum mereka. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang Maha Kasih itu, ketika kita bertobat yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan. Sebenarnya dasarnya itu, kalau Allah mau memulihkan keadaan setiap orang. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan Allah itu yang kita pahami bukan hanya tindakan karya keselamatan Allah, tetapi tindakan Allah itu bisa juga menghukum bagi setiap mereka yang melanggar akan firman Allah dan tidak patuh dan taat kepada firman Allah. Itu yang dilakukan oleh Allah. Jadi bukan hanya kita melihat, wah nanti Allah memulihkan saya dari dosa-dosa, mengembalikan apa yang pernah saya punyai, miliki. Tetapi Tuhan juga melihat apakah benar-benar umat Allah ini sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah. Karena kita tahu tadi bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Pasti suatu saat Tuhan menghukum. Hukuman Tuhan kita pahami, ya bisa saja kita kategorikan apa yang dialami oleh dunia ini pada saat ini, yaitu ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik di balik penderitaan dan kesengsaraan umatnya. Yang dimaksud bahwa kita memahami hukum Tuhan, hukuman dari Tuhan itu, bahwa ada maksud Tuhan yang terbaik bagi umatnya. Karena itu ada lagu yang menyatakan berserah kepada Tuhan, tidak berserah kepada yang lain, tetapi pada halnya khususnya berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya itu sendiri. Dan kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu yang penuh kasih, ada pemulihan, ada masa depan yang ceria kelak, ada pembebasan, dan yang selalu memberikan sukacita dan juga damai sejahtera dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita imani pemberitaan firman Tuhan ini, di mana sebagaimana Tuhan melakukan pembaharuan kepada Israel, itu juga dapat berlaku bagi dunia ini, bagi kita semua, pembaharuan umatnya untuk hidup kudus, hidup taat, dan hidup dalam kesetiaan kepada Allah, dan tetap setia mengucap syukur kepada Allah dalam situasi
dan kondisi apapun. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat yang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami diingatkan dan dikuatkan bahwa di dalam Tuhan Allah kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi umatnya, ada pemulihan di dalam kehidupan umatnya. Ketika umatnya itu mengalami kesengsaraan dan penderitaan, kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan tetap Tuhan nyatakan bagi umat yang percaya kepadanya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, berkatilah gereja-gerejamu yang Tuhan sudah utus dan tempatkan ke dalam dunia ini untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami mohon Tuhan tetap melindungi,
Kami mohon Tuhan tetap menyertai bagi gereja-gereja Tuhan. Secara khusus GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan, dalam melaksanakan pelayanan persekutuan dan kesaksian. Kiranya Tuhan memberkati gerejamu ini, sehingga GPIB menjadi berkat bagi semua orang dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati khususnya GPIB Jemaat Marturia Loncanan. Tuhan berkati gerejamu ini yang turut mengambil bagian dalam melayani dan bersaksi, memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan, dan jemaatmu memperoleh berkat dari pelayanan, persekutuan, dan kesaksianmu. Tuhan Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, memberkatilah bagi umat Tuhan yang dalam penderitaan, yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami tidak menyebut nama satu persatu, tapi Tuhan melihat dari kejauhan surgawi bagi saudara-saudara kami yang menderita karena dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pemulihan dan ada kesembuhan. Kami berdoa juga bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berkati, Tuhan pelihara mereka dan kuatkan iman percaya mereka, terus berikan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kepada anak-anak kami yang masih dalam taraf pertumbuhan, Tuhan memberikan pertumbuhan iman dan jasmaninya. Yang masih dalam pendidikan, Tuhan berikanlah hikmat daripadamu untuk memberikan kecerdasan bagi anak-anak kami. Bagi anak-anak kami yang berusaha masih menginginkan yaitu pekerjaan, Tuhan berkati, berikan mereka hikmat juga daripadamu Tuhan, sehingga mereka menyerahkan pergumulan mereka itu, dan mereka pun diberikan oleh Tuhan apa yang menjadi harapan dan dambaan, yaitu anak-anak Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di sorga, Tuhan juga memberkati bagi pemerintah kami, khususnya pemerintah di kota Samarinda dan sekitarnya, dan juga yang ada di Lojanan. Tuhan berkati dan Tuhan pelihara dalam setiap kegiatan dan apa yang mereka lakukan untuk membangun masyarakat. Dan kami juga menyerahkan dan berdoa kepadamu Tuhan bagi dunia ini yang sampai saat ini masih berusaha untuk melawan dan bebas dari wabah atau virus corona. Kami percaya dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Tuhan memusnahkan semua apa yang terjadi sampai saat ini, yaitu wabah virus corona. Dan ya Bapa di sorga, lindungilah khususnya jemaat kami
dan berikanlah kuasa yang berasal daripadamu, sehingga dengan kuasa-Mu itu jemaat Tuhan tetap terbentengi dan terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan khususnya dengan kesehatan umat Tuhan. Ya Bapa di sorga, Kau berkati juga dalam peribadahan minggu ini jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memenuhi mereka, agar mereka dengan sukacita mereka melakukan ibadah mereka di rumah mereka masing-masing dengan baik dan dengan tuntunan dan pimpinan dari kuasa-Mu. Dan ya Bapa di sorga, Kau berkati juga kami yang melayani pada minggu ini, baik hamba-Mu sebagai pelayan firman dan juga presbiter yang melayani, organis, memandu lagu, multimedia, dan saudara-saudara kami semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati, pakai kami terus untuk menjadi saksi bagi-Mu dan menjadi berkat bagi-Mu. Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dengan kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Terima kasih dengan berkat-Mu yang sampai saat ini Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami. Kami berdoa hanya memohon kepadamu dan juga memohon pengampunan daripadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu.
persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terima syukur kami. Warta Jemaat Minggu 26 April 2020. Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Maksi Roke Mangke, presbiter yang bertugas, organis dan tim multimedia yang telah melayani ibadah ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan dari tanggal 27 April sampai 3 Mei 2020. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 2 siang atau menghubungi Bapak Heri nomor WA 0812 5883 668. Persembahan jemaat juga dapat diberikan melalui transfer ke Bank BRI nomor rekening 0625 016924 51 atas nama GBIB Martoria Lojanan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk kesaksian melalui pujian, jemaat dapat merekam sendiri di rumah dan mengirimkannya ke tim multimedia di nomor HP 0821 5426 0606. Untuk warta keuangan dapat dilihat di WA Grup Martoria Center. Demikian warta jemaat. Atas perhatian kami mengucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GBIB Martoria Lojanan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemaluan. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat,
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.